Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimulaikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, di bulan Ramadan ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus bisa selalu konsisten mengerjakan amal-amal ibadah dan amal-amal kebaikan di Ramadan ini di bulan-bulan berikutnya. Ada 11 bulan setelah Ramadan, kita perlu meniatkan kembali agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah dan amalan-amalan kebaikan tersebut di bulan-bulan lainnya. Banyak kita yang terjebak semangat beramal di bulan Ramadan, tetapi kemudian melupakan. Bahkan ada juga dari kita yang tidak melaksanakan sama sekali amalan-amalan ibadah itu atau amalan kebaikan di bulan lainnya di luar Ramadan. Maka ketika kita seperti ini, kita belum berhasil, belum sukses menjalankan bulan Ramadan. Sejatinya bulan Ramadan ini adalah bulan latihan, bulan pendidikan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Saat bulan Ramadan, Allah menyiapkan pahala yang berlipat ganda ketika kita melaksanakan suatu ibadah atau aktivitas-aktivitas positif lainnya. Seluruh aktivitas kita akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya. Seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini seharusnya menjadikan kita konsisten untuk tetap menjalankan di bulan-bulan berikutnya. Amalan yang kita lakukan tidak harus banyak, tetapi continue, seperti yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di salah satu hadis riwayat Bukhari. Ahabbul a'mali in illallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang continue meskipun sedikit. Maka datangnya bulan Ramadan, ketika kita kemudian dilatih untuk melaksanakan amal ibadah, menyibukkan diri dengan aktivitas positif, seharusnya menjadikan kita berusaha untuk konsisten di 11 bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Dalam istilah Islam kemudian, inilah yang disebut dengan istiqomah. Allah menyampaikan di surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berusaha untuk lurus, untuk istiqomah, niscaya akan turun kepada mereka malaikat, yang para malaikat itu mengatakan, jangan takut dan jangan pula bersedih. Sebaliknya, berikan kepada orang-orang yang istiqomah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka marilah bulan Ramadan ini
kita jadikan untuk melatih keistiqomahan kita. Maka kenapa setelah masuk bulan Syawal kita disunahkan untuk berpuasa Syawal? Nah, ini adalah salah satu yang agar bisa menjadi kita melatih diri kita untuk istiqomah menjalankan puasa di bulan setelah Ramadan. Istiqomah ini adalah hal yang berat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kadang-kadang sulit ketika kita ingin mempertahankan suatu amal ibadah atau suatu amal kebaikan. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah menjalankan amal-amal ibadah dan amal-amal kebaikan selepas Ramadan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan kita istiqomah. Antara lain, yang pertama, kita perlu berazam, berniat yang kuat bahwa kita ingin istiqomah menjalankan ibadah dan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan di bulan berikutnya. Insya Allah dengan azam kita, dengan niat kita yang kuat, maka Allah akan lebih memudahkan kita untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, bekalilah kita dengan ilmu. Ilmu tentang apa saja? Banyak ilmu yang bisa kita jadikan hal agar kita bisa menambah pengetahuan kita tentang hal ini. Misalnya ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang keutamaan Ramadan, juga ilmu tentang istiqomah, tentang keutamaan orang-orang yang istiqomah. Bagaimana ketika orang istiqomah itu diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu-ilmu lainnya yang mendukung. Nah, kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Teman yang soleh punya pengaruh positif yang menguatkan iman kita dan agar kita tetap terus istiqomah, karena kita bisa terpengaruh oleh akhlak dari teman kita tersebut yang membuat kita senantiasa semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah dan amal-amal kebaikan. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Seperti salah satu doa yang tertera di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi Karunia. Juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu. Demikianlah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, juga aktivitas-aktivitas positif yang kita laksanakan di bulan Ramadan untuk kita jalankan di bulan-bulan setelah Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah pasca Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.